Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oka Pramudya. NIM saya 4161831112. Di sini saya akan mengajarkan tugas besar OMPI. Saya mengambil judul tentang The Rules, Challenge, and Implication of the Industry Revolution 4.0. Bakal bahasa Indonesia salah satu tantangan dan aplikasi industri 4.0 di dunia pendidikan. Oke. Latar belakang pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam hal tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah dibangun dari dulu sampai sekarang ini. Ternyata masih belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk masa yang akan datang. Program pemererat dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Komponen sistem pendidikan menurut KOMSI yaitu tujuan dan prioritas peserta didik, manajemen atau pengelolaan struktur dan jadwal waktu guru, dan pelaksanaan alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, penelitian, dan biaya. Sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang terdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuan bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut, menurut Suryana 1969. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan nasional adalah suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi berdasarkan akan kebutuhan dan kesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar. Dasar pendidikan Indonesia. Dasar ideal yaitu Pancasila, dasar konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan operasional. Tujuan sistem pendidikan berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional membangun kualitas manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengannya. Sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan kepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokratis. Fungsi pendidikan nasional sebagai berikut. 1. Alat membangun kepribadian, mengembangkan warga negara, pengembangan kebudayaan dan pengembangan bangsa Indonesia. 2. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 1989 Bab 3 Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Implementasi resolusi industri 4.0 bisa terjadi pada seluruh bidang, termasuk pendidikan di era reformasi industri 4.0 dinamakan pendidikan 4.0. Ciri pendidikan 4.0 adalah pemanfaatan teknologi digital
dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan sistem cyber atau cyber system, dan mampu membuat proses pembelajaran berlangsung secara konstitu tanpa batas ruang dan waktu. Pendidikan 4.0 adalah program untuk mendukung terwujudnya pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan. Perluasan akses dan relevansi memanfaatkan teknologi dalam mewujudkan pendidikan kelas dunia untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki paling tidak 4 keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif. Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 21 akan memberikan konsekuensi pada besarnya tantangan di dunia pendidikan yang berbeda dari yang pernah dihadapi sebelumnya. Bahkan, menurut Bayu Endro Winarko, tantangan mewujudkan pendidikan 4.0 adalah target pekerjaan Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu penerapannya adalah program e-learning. Saat ini juga menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan. Seiring bertambahnya canggihnya teknologi, mempengaruhi metode pembelajaran yang akan semakin canggih pula, di mana model pembelajaran tatap muka yang berubah menjadi daring semakin diminati karena lebih praktis, efisien, dan tidak terbatas ruang dan waktu. E-learning lebih memberikan kesempatan bagi pembelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Ya, contohnya seperti saya sendiri. Saya kuliah di Universitas Mercu Buana, ada e-learning dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu. Dan biasanya itu jangka waktu mengerjakannya itu 1 minggu. Tapi kalau UTS dan UAS biasanya harus datang ke kampus. Saya sebagai kelas karyawan sangat membantu karena program intern ini sangat membantu bagi kelas karyawan. Terlebih saya harus bekerja, harus mengerjakan e-learning. Dengan adanya e-learning ini saya sangat terbantu dengan proses pembelajaran e-learning ini. Ya. Salah satu solusi pembelajaran pada pendidikan 4.0 adalah blended learning. Menurut para ahli, blended learning merupakan kombinasi antara model pembelajaran berbasis online dengan model pembelajaran melalui tatap muka di kelas. Model pembelajaran tatap muka ini bisa disebut face to face. Sedangkan model pembelajaran online disebut e-learning, yang masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Namun yang dipadukan dalam blended learning adalah keunggulan dari kedua model pembelajaran tersebut. Blended learning tetap mengutamakan interaksi dan komunikasi guru dengan siswa maupun siswa dengan guru. Contohnya saya di Mercu Buana, kalau e-learning itu ada e-learning, kita harus mendownload modul, mengisi kuis, dan komen. Komen itu seperti forum itu. Nanti saya jelaskan. E-learning sangat memudahkan bagi mahasiswa dan dapat memangkas waktu untuk bertemu antara mahasiswa dan dosen. Tapi kelemahannya juga mahasiswa atau pelajar tidak bisa menerima penuh semua materi. Ya, itu yang saya rasakan semua. Apalagi di masa pandemi ini, semua materi pelajaran kuliah saya jadi online. Materi yang saya dapatkan, yang bisa saya serap itu tidak sebanyak di saat kita tatap muka. Ya, itulah kelemahan salah satu e-learning ini. Ya, kesimpulannya, sistem pendidikan merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagian adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Pendidikan merupakan suatu sistem yang punya unsur-unsur tujuan, sasaran pendidikan, serta sistem yang punya unsur-unsur tujuan, peserta didik, pengelolaan pendidikan.
struktur atau jenjang, kurikulum dan peralatan fasilitas pendidikan nasional merupakan suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi berdasarkan atas ketuhanan kesadaran masyarakat dan mampu memudayakan alam sekitar, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaannya dengannya. Sebagai warga negara yang menjiwai Pancasila, mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti, yang luhur, dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dan dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokratis. Sekian dari saya tentang salah satu tantangan dan aplikasi industri 4.0 di dunia pendidikan. Jika ada salah kata atau kurang dari pengeditan video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.